Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ayah bunda, kembali kita bertemu di kesempatan pagi Sabtu ya. Hari ini sama-sama untuk mengkaji bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara bahasa-bahasa yang lain untuk dijadikan bahasa Quran. Satu ayat yang harus menjadi motivasi buat kita bahwa dalam surah Yusuf dan terulang nanti di beberapa surah, misalkan surah Ghafir, tentang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Quran dengan bahasa Arab, selalu dikaitkan dengan ta'qilun, yaitu untuk kita berakal. Nah, jadi barang siapa hamba-hamba Allah yang meluangkan waktunya untuk beribadah dalam menimba ilmu bahasa Arab, sejatinya dia sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang cerdas. Jadi dipersiapkan betul-betul yang namanya hati, dipersiapkan betul-betul yang namanya telinga dan mata, karena inilah 3 perangkat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita agar kita nambah ilmunya. Kita keluar dari perut ibu kita itu la ya'lamuna syai'ah, nggak tahu sama sekali, apapun nggak tahu gitu. Syai'ah lagi, kita tahu dia nakirah, itu bermakna ya udah apapun nggak tahu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sam'an wa absara wa afidah. Jadi kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk kemudian bisa nambah ilmu di situ ya. Nah, sekarang bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pembahasan kita pada isim isyarah atau asma al-isyarah. Nanti akan dibagi 2. Sebelum itu kita mulai dulu pembahasan kita ini pelajaran kita ini dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bunda ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa isim isyarah itu dibagi 2. Yang pertama lil qarib dan yang kedua lil ba'id. Qarib ini maknanya dekat ya. Qarib ini dekat ya. Adapun ba'id itu maknanya jauh. Ya, maknanya jauh. Nah, yang pertama kalau kita lihat di cetakan yang mungkin ini yang terbaru, saya nggak tahu kalau yang ayah yang lama yang mana. Kalau di sini tertera di halaman 34 ya. Itu tertulis sudah ada bagannya, tapi boleh lihat di situ atau boleh lihat di papan tulis yang insya Allah saya coba saya coba bantu. Yang pertama asma al-isyarah lil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan ayah. Asma al-isyarah lil qarib. Ya, lil qarib. Nah, sebagaimana kita sampaikan bahwa isim itu ada muzakkar dan muannas. Nah, asma itu jamak dari isim. Maka kita hari ini lagi ngomongin tentang isim. Ya, tentang isim. Berarti harus ada muzakkar dan muannas, termasuk jamak ya nanti. Kita muzakkar dulu, kita taruh sini. Al-mudzakkar ya, kita coba kasih ini, dan al-muannas. Al-muannas ya, gitu ya. Nah, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang qarib itu kalau yang mudzakkar itu dia pakai hadza. Fonnya kayak agak kering ya. Hadza. Kemudian kalau yang muannas dia pakai hadhihi. Enggak muannas benar. Hadhihi. Dan ini untuk mufrad. Ya, ini untuk mufrad. Kita coba kasih sini sendiri.
Mufrad. Mufradun. Iya. Ini untuk mufrad. Kemudian setelah mudzakkar dan muannats dan kita ketemu mufrad, nah nanti kita juga ada mudzakkar dan muannats yang tasniyah atau musanna, yang ganda. Itu kan tadi kan yang tunggal, sekarang ganda. Kalau mudzakkar hadzani. Kalau muannats hatani. Hatani. Nah, gini. Hatani ini musanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah. Musanna. Di musafahah bisa dibantu saudaranya yang baru datang ya. Baik. Ya. Ya. Khalas ya. Baik, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga ada pembahasan namanya aqil dan ghairu aqil. Aqil dan ghairu aqil. Apa Ustaz mana aqil dan ghairu aqil? Mudahnya seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh. Kalau aqil, beberapa ulama nahwu mengatakan dia cangkupannya manusia dan sejenisnya. Manusia dan sejenisnya. Jadi ketika ada nama Muhammad, ada kata-kata Rasul, ada kata-kata Nabi, ada kata-kata ada kata-kata jin, termasuk siapapun nama-nama itu, nah itu termasuk namanya aqil. Ya. Yang kedua ada ghairu aqil. Dia lawannya dari aqil itu. Sebagian ulama nahwu menyebutkan ini di luar manusia dan sejenisnya. Masalan, seperti binatang, seperti tumbuhan, seperti benda-benda mati. Ya, benda-benda mati. Nah, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan, awas. Untuk yang mudzakkar dan muannats, hadza dan hadhihi, hadzani dan hatani, ini semuanya masuk di aqil dan ghairu aqil. Asalkan, nah ini sebentar, saya sampaikan. Ini ini dan ini ya. Mudzakkar dulu, ini baik aqil, baik ghairu aqil pakai yang ini. Pakai yang dua-duanya ini. Tinggal disesuaikan. Ya, tinggal disesuaikan. Misalkan namanya Muhammadun. Muhammadun. Nah, berarti hadza Muhammadun. Pakai yang ini nih. Hadza Muhammadun. Contoh lain. Ternyata ini kan aqil berarti ya, nama orang. Saya sebutkan di sini misalkan ghaithun, hujan yang bawa rahmat. Ghaithun. Ghaithun. Nah, ghaithun nih hujan bawa rahmat. Kalau mator itu biasanya dalam Quran digunakan untuk hujan bawa azab. Ya. Fa anzalna 'alaihim matara itu dalam surah yang menggambarkan bagaimana kaum Sodom. Ya, kita tahu salah satu makhluk Allah, hamba Allah namanya Nabi Lut itu punya kampung yang tidak biasa dosanya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala azab mereka, faja'alnaha 'aliyaha safilaha. Allah tukar yang atas jadi bawah. Setelah sebelumnya Allah angkat dulu. Ya. Sebagian riwayat mengatakan sampai longlongan anjing mereka itu terdengar. Saking takutnya. Berarti sangat tinggi. Setelah itu faja'alnaha 'aliyaha, yang atas safilaha. Allah jatuhkan, kemudian fa'anzalna 'alaihim matara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan batu-batu yang dari langit. Nah, itu pakai matara. Tapi kalau ghaith, dia hujannya cenderung bawa rahmah. Nah, ghaith dia mudzakkar. Kok bisa mudzakkar Ustaz? Ya kan enggak ada ta marbuthah. Pertanyaannya, apakah dia nama orang? Nama hujan. Nah, berarti dia ghairu aqil. Nah, ghairu aqil pun bisa masuk kepada hadza.
akil itu apa maksudnya? Isim. Ya, tetap. Oh, baik akil dan ghairu akil dia isim. Kalau akil sekali lagi dia nama orang dan sejenisnya. Nabi, Rasul, Muhammad, Ahmad, nama jin juga sebagian. Nah, kalau misalkan ghairu akil itu selain nama manusia dan sejenisnya. Misalkan binatang, ya termasuk berarti nama hujan, gitu kan? Kemudian apalagi tuh? Nama jumud, nama benda-benda mati, tanaman, hewan dan yang lainnya. Ya. Saya kasih lagi di sini asad. Nah, ini asadun. Ya? Yang akil itu yang bernyawa. Nah, ini kita bahas juga nih, binatang bernyawa juga nih. Nah, ternyata binatang juga ghairu akil. Nah, sebenarnya ya pendekatannya bisa dikatakan demikian ya. Pendekatannya bisa dikatakan demikian karena kadang ulama-ulama nahwu itu punya sebutan sendiri untuk ya tadi kayak pendekatan-pendekatan demikian. Tapi bisa dikatakan demikian ya. Pokoknya akil itu yang berakal gitu ya. Bisa demikian untuk mempermudah yang punya akal. Kalau orang gila masih disebut majnun itu masih ini. Masih ada ini akalnya walaupun rusak ya akalnya ya. Subhanallah. Oke. Tapi sebenarnya bunda dan ayah akal itu di mana sih? Hati. Nah, itu. Makanya untuk dimag otak itu pakainya tafakkarun. Tapi kalau hati itu sentuhnya ta'qilun. Nah, ini maksudnya akal. Nah, itu bisa jadi ya berakal. Nih berakalnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab nih. Karena kalau bahasa Indonesia ya akal ini juga ya masuk juga gitu. Tapi kalau bahasa Arab lebih sentuhannya ke hati. Ya. Nah, asadun sekali lagi nih ghairi aqil nih. Dia ghairi aqil. Kenapa? Karena dia binatang. Ya, tapi karena dia bukannya muannats, kan enggak ada ta marbuthah, tetap kita pakai hadza. Hadza asadun. Nah, begitu ya. Coba dicerna dulu ya. Kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan silahkan. Biar secara global dulu. Jadi Iya. baik itu muzakkar maupun muannas itu nanti penggunanya tetap ada untuk ghairu akil sama akil. Betul. Sama. Sebagaimana tadi saya sampaikan, muannats, muzakkar ada akil, ada ghairu akil. Tetap semuanya pakai. Nah, ini kan tadi kan kita membahas tentang muzakkar. Yuk kita sekarang bahas muannats. Sofiyah. Nah, ini udah jelas. Ini kalau Sofiyah ya. Nah, ini mah udah jelas. Ya, kalau Sofiyah dia pakai hadhihi. Kenapa? Aqil. Ya, kita sebut aqilah. Ya, karena dia perempuan. Hadhihi, pakainya ini. Terus saya punya sesuatu yang namanya Baqarah. Ya, Baqarah. Tetap Baqarah walaupun ghairu aqil karena dia ada ta marbuthah, salah satu cirinya muannats, tetap pakai hadhihi. Lagi, misalkan itu mana ini? Ini yang namanya binatang. Nama yang lain misalkan untuk apa ya? Nama Oke. Ya pokoknya ada yang setiap nama pakai ta marbuthah. Nah, itu dia muannats. Nggak peduli mau aqil mau ghairu aqil. Kita tinggal identifikasi sendiri. Oh, ini nama orang Ustaz. Oh, berarti aqil. Nah, gitu. Oh, ini kayaknya nama bukan sesuai nama orang Ustaz. Berarti ghairu aqil. Gitu. Itu kurang lebih ulama nahwu cuma mengasih pembatasan manusia dan di luar manusia gitu doang. Dan sebagian ya mencoba mengkerucutkan ya berarti tanaman, ya hewan, nanti ada lagi apa lagi gitu. Ya begitu. Nah, sekarang kalau mutsanna ya kita tambahin aja. Nah, misalkan kita melihat ada 2 orang Muhammad, kita sebutnya Muhammadan. Bisa. Muhammadan. 2 orang Muhammad. Pakai yang mana? Hadzani. Kita ngelihat ada ghaits di 2 tempat, ghaitsan. Pakai yang mana? Hadzani. Kita lihat ada 2 singa. Hamzah misalkan Asadullah wa asadu rasulih radhiyallahu taala anhu, kita sebutnya al-asadan, sang 2 singa.
Nah, al-asadani ya tetap hadzani asadani. Asadani. Nah, begitu. Ini mana? Aqil, ghairu aqil tetap pakai hadzani. Sama, ini juga sama, tinggal tambahin ani aja. Ya. Kita ngelihat dua Sofia ya, Sofiyatani. Sofiyatani. Pakai yang mana? Hatani. Nah, beda ya, Bun, Ayah, tuh. Tuh, awas, bedakan. Baqarah, baqaratani, hatani, baqaratani. Baqaratani. Nah, begitu. Pakai yang ini. Dah. Mufrad udah. Musanna udah. Nah, tinggal jamak. Coba difahami dulu. Kita biar lebih meresap ya ke dalam akal, silakan dipahami dulu. Ustaz, afwan belum ngerti, boleh kita nanti ulangi lagi. Aku yang jadi anakku. Katamu duluan ya kan? Aku Baik. Aman ya? Belum panas kan? Baik. Sabar. Dinikmati dulu ya, dinikmati dulu, nggak apa-apa. Ya, begini. Baik, sekarang Bunda dan Ayah. Kita beranjak kepada yang jamak nih. Nah, sekarang jamak nih. Jamak itu baru dipecah. Untuk aqil sendiri, untuk ghairu aqil sendiri. Tadi kalau mufrad dan musanna itu digabung. Kita tinggal identifikasi aja. Pokoknya saya tahu ini mudzakkar sat. Oke. Terus aqil atau ghairu aqil Ayah atau Bunda. Nah, Bunda dan Ayah cari identifikasi. Termasuk nanti kalau ketika kita ketemu muannats. Muannatsnya mufrad atau muannatsnya musanna. Nah, tinggal dicek, tinggal diidentifikasi. Ini nih aqil atau ghairu aqil. Nah, gitu. Nah, penggunaan juga silakan dilihat. Yang kalau mufrad ya hadhihi dan hadza, kalau musanna ya hatani dan hadzani. Semuanya lebih kalau ini digabung dan insya Allah lebih mudah yang ini. Yang mufrad dan musanna. Nah, untuk pemula yang baca kitab ini sering terkecoh di jamak. Nah, jadi tolong yang ketika kita bahas jamak coba lebih ya effortnya lebih dikeluarkan lagi ya. Sebenarnya udah ada di kitab, hanya saja saya coba ya agak runutkan aja. Baik. Sudah ya? Nah, mohon izin saya hapus, saya lanjutkan untuk ke yang jamak. Ayah Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamak nih ya. Jamak nih ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim itu lebih kepada aqil. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu aqil. Contohnya muslimun, jamaknya muslimuna. Aqil dong, kan muslim. Termasuk misalkan kafirah. Ya, jamak muannats salimnya kafiratun. Tetap dia aqil. Dia aqil. Ya. Begitu. Sekali lagi untuk jamak kita bedakan, ya. Ada yang aqil sendiri, ada ghairu aqil sendiri. Ya. Untuk muannats salim dan mudzakkar salim sekali lagi dia hampir keseluruhan itu aqil. Mudzakkar salim, muannats salim hampir seluruhnya aqil. Nah, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal kali kita udah bahas tuh ketika di aula ada jamak mudzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir. Nah, jamak taksir ini yang agak
perlu pembiasaan dan latihan. Nah, kalau jamak taksir bunda dan ayah, tinggal dilihat dia aqil atau ghairu aqil. Ya, tadi kan saya bilang tuh dipisah. Ya, dipisah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke contoh dulu ya. Saya coba taruh di sini dulu. Kalau ternyata lil qarib ini muannatsnya dan mudzakarnya hadza dan hadhihi, hadzani dan hatani. Kalau lil qarib baik mudzakar dan muannats untuk jamak itu semuanya dua-duanya. Haulai. Ya. Haulai. Saya taruh tengah deh. Ulai. Haulai. Oke, nah ini. Baik yang muzakkar, baik yang muannats. Ingat, kita belum masuk akil dan ghairu akil nih, ayah bunda. Ya. Ya, jamak taksir. Nanti itu kita belum masuk. Ini dulu nih. Haulai dan untuk muzakkar dan untuk muannats. Ini untuk akil. Untuk akil. Akil. Baik. Kedua-duanya ya. Untuk selanjutnya yang ghairu aqil. Nah, ini agak susah nih. Dia pakainya sama dengan dihukumi mufrad muannats. Hadhihi. Baik yang muzakkar, baik yang muannats, kalau ternyata jamaknya dia ghairu aqil, maka dihukumi sebagai muannats. Ghairu aqil. Nah, baik. Tuh. Sekali lagi saya jelaskan, untuk muzakkar dan muannats, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaknya itu kita pisah. Jamaknya kita pisah. Yang pertama aqil. Kalau aqil baik muzakkar baik muannats, jamaknya pakai haulai. Haulai. Adapun baik muzakkar baik muannats ternyata jamaknya ghairu aqil, maka kita hukumi dia sebagai hadhihi. Kita hukumi dia sebagai hadhihi. Nah, ini muqaddimah sebelum kita masuk kepada latihan-latihan yang ada di kitab. Nah, insya Allah kalau udah paham ini, kita perlahan nanti Allah mudahkan. Saya lupa nih kasih ini. Ini jamak. Salah. Jamak. Nih. Ghairu akil dianggap muannats ya? Iya, betul. Setiap jamak ghairu aqil dihukumi muannats. Tapi ingat loh, ghairu aqil loh. Kalau yang aqil kita tetap pakai haulai. Baik. Saya ulang lagi. Sampai nanti kita sampai ke jamak jamak taksir atau yaitu aqil atau ghairu aqil. Yang pertama ada asma, kita belajar hari ini asma al-isyarah lil qarib. Jadi isyarat-isyarat atau petunjuk-petunjuk isim yang menunjukkan jarak yang dekat. Ya, untuk muzakkar dan muannats itu ada mufrad. Sebagaimana kita tahu, ya. Yang pertama kalau muzakkar pakai hadza, kalau mufradnya muannats pakai hadhihi. Yang kedua, yang muzakkar dan muannats juga punya musanna atau tasniyah. Maka yang muzakkar pakainya hadzani, kalau misalkan muannats hatani.
Oke. Kemudian mudzakkar dan muannats juga punya namanya jamak. Kalau jamak itu baik mudzakkar dan muannats, haula'i, dengan catatan dia harus aqil. Sekali lagi, aqil itu apa sih Ustaz? Dia nama orang dan sejenisnya. Nama orang dan sejenisnya. Al-anbiya, oh udah haula. Nah, gitu. Al-anbiya karena dia sebagai jamak dari nabiyun. Nabi satu orang. Al-anbiya banyak nabi. Banyak nabi. Selanjutnya, kalau ternyata mudzakkar dan muannats juga punya yang namanya jamak aqil yang kita hukumi dengan haula'i tadi, maka dia juga punya namanya jamak tapi ghairu aqil. Kita hukumi dia pakai hadhihi. Hadhihi. Nah, ini sebagai gambaran umum dulu Bunda dan Ayah. Ya, nanti di halaman beberapa nanti kita akan masuk. Baik. Nah, sekarang yuk kita lihat halaman 35. Di cetakan yang terbaru ya. Saya nggak tahu cetakan yang lama. Sebelum masuk ke soal, nah kita lihat dulu nih contohnya nih. Hadza talibun. Nah, talibun apa Bun? Dari segi muannats mudzakarnya dia apa? Mudzakkar ya, Masya Allah. Kemudian dia mufrad atau musanna? Mufrad satu orang. Ya maka digunakan pakai hadza. Hadza talibun. Tuh, benar. Berarti di sini ada yang namanya muannats juga. Hadhihi ditambah talibatun. Nah, talibatun satu orang dan dia muannats. Kok tahu Ustaz? Ya kan ada tak marbutohnya Ayah Bunda. Nah, jadi pakainya hadhihi. Hadhihi talibatun. Nah, lagi nih. Kemudian contoh bawahnya ada qitar. Ma makna qitar? Qitar itu kereta. Qitar itu kereta. Nah, cuma kereta dia nggak pakai ta marbutoh, kita hukumi dia mudzakkar. Berarti hadza qitarun. Qitarnya satu. Dipakainya cocoknya mudzakkar yang mufrad juga dong. Nah, gitu ya. Hadza qitar. Nanti ada safinah. Ah, safinah ini apa sih Ustaz? Safinah itu dia kapal laut. Ternyata safinatun. Safinatun. Nah, kita bahas kita wakafkan safinah. Dia ada ta marbutoh. Kita hukumi dia muannats. Pakainya hadhihi dan dia mufrad. Hadhihi safinah. Titanic. Ya, silakan. Kayak kitoran kan udah pasti musakkar ya, apakah bisa menjadi bentuk muannats juga? Bisa kalau nanti masuk kepada bahasa Arab yang tingkat lanjutan. Nah, itu nanti dulu. Kayak apa? Kapal kan jadi tamarbutoh ya. Bisa juga ini musakkar nanti. Nah, kalau yang udah muannats dari sononya nggak bisa dimudzakarkan, tapi yang mudzakkar bisa dimuannaskan. Nah, tuh puyeng deh tuh. Puyeng deh tuh. Ya, pelan-pelan ya. Iya, filosofi begitu. Iya. Baik. Baik, Bunda dan Ayah, yuk kita lihat ayat-ayat Quran yang berbicara tentang isim isyarah. Nah, kita lihat di contoh yang nomor 35 dulu. Di sini saya coba menulis salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah salah satu nama hari kiamat. Jathiyah. Mudzakkar atau muannats? Muannats kan? Mufrad atau mudzakkar? Mufrad atau musanna? Mufrad. Dia mufrad. Tambah al, berarti dia nakirah, ma'rifah? Ma'rifah. Surah Al-Jathiyah. Di beberapa ayat sebelum terakhir itu menggambarkan bagaimana salah satu episode kita ketika hari kiamat. Salah satunya kita berlutut. Ya, berlutut. Kita udah nggak kuat bagaimana menahan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim, yang beriman ya tentu saking indahnya berharap tentunya bisa masuk ke dalam surga Allah. Adapun yang kafir ya udah jelas, bentar lagi dia mati nih udah. Nah, akhirnya dia wa tara kullu ummatin jathiyah. Dan kamu melihat saat itu orang-orang itu tadi berlutut, jathiyah. Baik, salah satu ayatnya berbunyi hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq
inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nih, kitab kami nih, kata Allah, nih rapot kami nih yang berbicara kepada Anda tentang tentang pekerjaan-pekerjaan Anda yang kayak kami nih kerjanya cuma nyalin doang. Kamu kerjain apa di dunia ini? Kami cuma salin doang. Nah, ini adalah hasil rapotnya. Pakai hadza kitabuna. Kita sambil murojaah yang kemarin, kitabu samana, kitabun samana. Jadi digabung menjadi kitabuna. Afan ya, izin. Saya hapus. Kitabun sama nahnu. Sekarang dhamir muttasil nih. Kemarin kita baru pelajari. Kita buna. Asalnya kan kitabun. Ya. Karena digabung dengan dhamir muttasil nahnu, maka digabung kitabuna. Nah, ternyata dia pakai hadza. Ustaz, kan nahnu, Ustaz. Banyak kan, Ustaz. Kenapa? Karena kalau namanya idhofah, yang dihukumi itu mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Mana mudhofnya? Kita. Mudhof ilaihnya yang ini. Jadi, kenapa disebut hadza? Karena kitabun. Satu kitab. Dan dia mufrad, makanya nggak boleh hadhihi. Gitu. Ustadz, kok nggak pakai alif lam? Lupa kemarin kita bahas tentang mudhof. Mudhof itu dia nggak boleh pakai alif lam. Nah, jadi hadza kita, ya? Oh iya dong. Sepertinya terlihat di hadza kitabuna, begitu. Nah, kita nih kemarin udah selesai nih masalah idhofah atau dhamir muttasil. Ya, hadza pakainya hadza Bunda dan Ayah. Ya, karena dihukumnya itu kitabunya atau kitabunnya, bukan nahnunya. Ya, bukan nahnunya. Kitabunya. Mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Lagi. Contoh. Sekarang kita pindah ke yang mu'annats. Yang perempuan ya. Tadi kan mudzakkar laki-laki, sekarang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadhihi naqatullahi. Dalam surat Hud, afwan. Hadhihi naqatullahi lakum. Cek lagi. Yuk. Kita tulis lagi yuk. Naqah. Hud surah ke-11. Surah ke-11 itu posisinya saya lupa ayat keberapa. Sepertinya ada di kanan sebelah bawah. Naqah ditambah Allah. Naqatullah. Ini namanya kita sebut dengan idhofah. Nah, kita ulang-ulang lagi deh yang kemarin sekalian. Kenapa idhofah? Yang pertama, dia mudhofnya ada, nggak boleh pakai alif lam. Oke? Yang kedua, mudhof ilaihnya harus kasroh atau majrur. Ustadz, kata Ustadz kayak kemarin, kitabu Zaidin. Kenapa nggak kasrotain? Lah kan ada alif lam. Ini alif lam nih. Jadi nggak pakai kasrotain dong. Kemarin kita sudah bahas kan, alif lam nggak bisa bergabung dengan tanwin manapun. Nah, naqatullah. Ternyata Allah pakai yang namanya naqatullah, Allah sebut pakai hadhihi. Kenapa Ustadz pakai hadhihi? Bukan Allahnya, tapi naqahnya. Tuh. Kenapa naqah? Karena naqah adalah unta. Unta yang tadi Nabi Saleh, tentang kisah Nabi Saleh kita tahu ya. Kan udah dibilangin sama Nabi Saleh, jangan. Ini unta dari Allah, ya, tolong jangan dibunuh. Dibunuh. Nah, Allah ceritakan ini. Hadhihi naqatullahi lakum. Nih, unta Allah untuk kalian. Ya, apa maknanya adalah unta dari Allah. Ya, unta milik Allah atau unta yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan langsung. Hadhihi naqatullah. Kenapa pakai hadhihi? Kan muannats. Taunya dari mana? Kan ada ta marbutah. Kok hadhihi nggak pakai hatani, Ustaz? Lah kan kan dia mufrad. Naqah. Kecuali naqatan.
Naqotana. Kalau naqotani ya begitu hatani. Kenapa Ustadz? Lah ini kan dua. Ya, ini juga dua dong. Ah gitu. Ya begitu. Nah, udah ya? Ah begitu ya. Ayah bunda seperti itu. Contoh lagi. Atau ditulis dulu deh. Khawatir banyak contoh makin riuh. Kalau mau ditulis silahkan. Ayat berapa tuh? Ada lupa ayat berapa ya? Coba kita lihat, afwan. Soalnya untuk Nabi Soleh selalu Allah Subhanahu wa taala ulang di beberapa ayat. Hadhihi salah. Naqatullahi lakum. Tuh, ada di surah Al-A'raf ayat 73 dan surah Hud ayat 64. Nah, itu. 64. Hadhihi naqatullahi lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaum, hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Wahai kaumku. Tuh. Nih, unta yang kamu minta dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, gitu ya. Untuk kalian sebagai apa sih? Sebagai tanda bahwa aku ini benar nabi loh. Allah tuh benar ada loh. Hari akhir benar ada loh. Kan gitu. Maka biarkanlah naqah tadi, ya, unta tadi yang milik Allah tadi dijadikan mukjizat bagi Nabi Saleh tadi untuk ditinggalin aja, jangan diganggu. Jangan diganggu, ya. Biar dia makan di bumi Allah ini, ya. Wala tamassuha, jangan kamu, ya Allah, pakai bahasanya luar biasa. Jangan kamu sentuh dia. Ganggu aja, sentuh aja jangan diganggu, apalagi ganggu kan parah. Wala tamassuha bisu, jangan kamu tuh sentuh dia dengan kejelekan. Sentuh aja jangan, apalagi ganggu. Dibunuh coba, kan parah. Fayakhudhakum 'adzabun qarib. Kalau nanti kamu bunuh, nah tiba-tiba akan datang nanti sama kamu itu, kepada kamu itu azab yang dekat. Nah gitu. Ini perangkat-perangkat bahasa Arabnya bunda dan ayah udah mulai banyak. Kita ada fi. Nah, kenapa fi ardi Allahi? Fi ardillah. Ardi, kenapa ardi? Karena ada fi. Nah, coba ingat lagi. Ya. Saya kalau kayak gitu saya nggak bisa satu hari satu juz, Ustaz. Ya terus kenapa? Justru yang diinginkan oleh Allah itu ya tadabbar. Bukan banyak-banyakan tilawah. Ditanyakan oleh kepada Syekh Ibrahim As-Sakran, lebih bagus tilawah banyak atau tadabbur yang banyak? Kata beliau, hafizahullah, tinggalkan perkataan manusia, ikut perkataan Allah. Apa perkataan Allah? Ditadabburi. Jadi nggak ada masalah bunda dan ayah 2 jam cuma dapat sehalaman tapi benar-benar dikaji. Itu lebih lebih bermanfaat daripada banyak tapi nggak ada di ini. Tapi kita nggak menyampingkan orang yang banyak baca juga ya, ayah dan bunda. Karena salah satu untuk Allah Subhanahu wa taala bukakan bahasa Arab kan salah satunya juga baca Quran. Ya. Jadi jangan sampai saya mau tadabbur aja Ustaz. Saya 1 jam itu cukup 1 halaman ya dengan yang sekarang sih, dengan kemampuan yang sekarang sih nggak terlalu berefek. Orang qadarullah kita sampaikan tentang fi aja bunda dan ayah masih oh iya. Nah, itu kan fi udah lama kita ngomongnya. Gitu. Jadi sambil belajar ya sambil kita kaji juga gitu. Itu sebabnya saya belajar ngajarin bahasa Arab kepada bunda dan ayah, kita coba selami pelan-pelan. Apa sih yang saya tahu saya coba sampaikan. Nah begitu ya, sambil saya mau ngasih tahu ya praktekkan juga ilmu-ilmu yang sebelumnya. Supaya kan begini kan kita tahu ternyata ada di dalam Quran. Oh, makin membekas di hati kita, makin paham kita, oh ternyata luar biasa ya. Belum lagi ketika kita baca tafsirnya. Gitu. Oke, lanjut. Hadza lagi, hadza qitar. Tuh, hadza qitar tadi. Jadi kan udah. Sekarang kalau dalam Quran apa sih? Ini perkataan salah satu umat Nabi Musa ini. Saya lupa. Seingat saya itu entah Firaun, entah penyihirnya Firaun. Ya kita tahu ya, penyihir Firaun kan kalah udah tuh sama Nabi Musa.
Ya, mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Hadza sihrun. Kenapa pakai sihrun? Hadza sihrun. Kenapa sihrun? Karena dia mufrad, karena dia mudzakkar. Kok Ustaz tahu? Ustaz kan nggak ada tak marbutohnya. Maka yang pas untuk sihrun adalah hadza. Sihrun itu sihir. Wah, ini mah Musa begini gara-gara sihir dia nyata. Nah, gitu bahasanya. Apa? Iya, silakan. Apa namanya? Kalau misalkan kata-kata benda yang terkadang dia mudzakkar, terkadang dia muannats gitu. Itu apakah memang, maaf ya, ini bahasa orang awam, dari sononya atau memang ada maksud? Ya, nah tadi makanya saya bilang tadi kayak qitar, itu kan dia mudzakkar. Tiba-tiba bisa nggak saat kita jadikan muannats? Bisa, tapi lebih dalam lagi maknanya. Ya, contohnya nih. Saya nggak mau buka ini tapi kebuka juga. Misalkan samak. Samak tuh ikan, mufrad. Nggak ada ta marbutoh. Samakun itu ikan. Tapi ketika kita bilang samakun, dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan? Nakirah. Itu si ikan mana aja. Tapi kalau samakah, itu satu ikan jenis khusus yang yang ayah atau bunda pengen ngomong. Nah, terus bedanya dengan as-samaku apa? Pakai alif lam. Nah, kalau misalkan ikan punya spesies banyak kan? Oke. Samakun itu udah spesies semua deh, ikan deh. Tapi kalau saya bilang as-samaku, berarti saya cuma pengen spesies ikan paus aja. Keluarin spesies yang lain. Ikan paus aja. Tapi kalau saya bilang samakah, maka saya pengen cuma paus bongkuk aja yang mau. Cuma tak marbutoh doang. Makanya rugi orang nggak belajar bahasa Arab tuh, sampai begitu. Nggak pakai al, nggak perlu pakai al bahkan. Karena tak marbutoh pun bisa mengkhususkan. Makanya saya bilang, ini agak intermediate. Nanti kita kapan-kapan membahas. Si basic. Kalau qitarah itu lebih spesifik. Nah, pasti. Qitarah. Ini berarti bukan cuma kereta ya, antum maunya kita kereta apa nih? Kalau perlu warnanya apa nih? Nah, itu. Gerbong wanita. Nah, itu. Gerbong nomor berapa gitu ya. Iya. Itu sampai begitu. Ya begitu. Oke, nah sekali lagi. Nah sekarang yang terakhir. Kalau di sini disebutkan hadhihi safinah. Hadhihi safinah. Kenapa safinah? Karena dia muannats dan dia mufrad, cocoknya sama hadhihi. Ya saya bilang safinatan, berarti dia muannats mutsanna. Maka yang cocok adalah hatani tadi saya bilang tadi ya. Nah, kalau misalkan gimana nih bunda dan ayah? Bunda dan ayah itu ketemu maknanya mudzakkar, tulisannya mudzakkar. Kok bisa muannats dalam Quran? Contohnya apa? Contohnya ulama sampai mengatakan kullus min nar muannats. Setiap nama-nama neraka itu muannats. Nama-nama neraka muannats. Contoh apa kira-kira? Jahannam. Surah Ar-Rahman. Hadhihi jahannamul lati kuntum hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Saqar. Yuk kita baca. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadhar lawahah. Lawahatun lil bashar. Lawahah itu apa sih Ustaz? Lawahah itu dia isim yang artinya membakar. Lah kok ada ta marbutoh? Bukan lawahun lil bashar. Kok kenapa lawahatun lil bashar? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saqar muannats. Jadi setiap nama neraka muannats. Ustaz nggak ada tak marbutohnya Ustaz, tapi itu kaidah ulama. Jadi setiap nama neraka itu muannats. Ya? Hutama udah jelas. Hutama jelas. Hutama kan ada tuh. Tak marbutoh kan? Hutama. Dalam surah apa? Al-Humazah ya itu. Iya. Itu jelas.
Kalau itu jelas. Maka Quran menyebutkan untuk jahanam, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Nih jahanam yang orang-orang mujrim, orang-orang berdosa itu mereka menolak adanya neraka. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka tuh neraka itu dikelilingi tadi. Jahim itu dikelilingi hamim, udara-udara yang sangat amat panas. Pakai hadhihi. Tapi yang segini dikit. Nama yang seperti ini dikit. Yang banyak kayak tadi Safinah. Ya, nanti ada apa? Tobibah, Ustadzah, itu kan udah jelas. Kalau itu mah tinggal buka halaman sebelumnya, ayah dan bunda udah paham. Nah, ini kita coba naik sedikit tentang yang namanya muannats. Cuma kalau bicara sama perempuan tuh harus pelan-pelan, ya kan? Muannats soalnya. Kalau muannats itu bukan ke perempuan, cuman menunjukkan spesifikasi. Bisa, itu salah satu ininya ya. Bukan muannatsnya, tak marbutohnya. Bukan muannatsnya. Ya, Hamzah muannats nggak? Mudzakkar. Ya kan? Dan bukan muannatsnya, tapi tak marbutohnya. Tak marbutohnya mempengaruhi sebuah kata, bukan muannatsnya. Tapi semua yang ada tak marbutoh disebut muannats. Iya, bisa dikatakan demikian. Setiap yang tak marbutoh, enggak juga sih. Enggak juga. Tadi saya bilang Hamzah itu kan. Hamzah, Muawiyah, dia tak marbutoh, tapi dia bukan muannats. Dia mudzakkar. Enggak, saya mau sampaikan aja kalau Safinah dan yang lainnya ya, Ustadzah tinggal ayah dan bunda tambahkan tak marbutoh di belakang. Ayah dan bunda cuma luangkan waktu sedikit aja, buka lagi halaman sebelumnya. Nah, bunda dan ayah bisa klop di situ. Oh, ini misalkan tufahah, apel. Oh, berarti hadhihi. Nah, gitu. Oh, di sini ada tabibah. Ya, dokter perempuan. Ya udah pakai hadhihi. Nanti ada mumarridah, suster. Ya udah pasti udah jelas itu hadhihi. Nah, gitu. Ya, cuma saya pengen naik lagi bagaimana cara memahami muannats. Salah satunya tadi. Setiap nama neraka ya muannats. Tapi namanya neraka berapa sih neraka? Pintunya deh. 7. Nah, 7. Laha sab'atu abwab. Bagi neraka itu ada 7 neraka. Laha, kita tahu, kitabuha. Aisyah ada kitab, kita bilang kitabuha. Loh, kenapa ha? Karena hanya balik ke Aisyah, cewek kan? Nah, laha. Bagi siapa ha? Neraka. Laha sab'atu abwab. Bagi neraka, baginya itu ada 7 pintu. Ya 7 pintu ya nggak banyak lah. Bisa kita kiaskan lah, yang begini kan nggak banyak. Bunda dan ayah cuma fokus 7 nama neraka apa aja sih Ustadz? Nah, misalkan itu ya. Kita nanti akan bahas, mungkin nggak bisa sekarang ini, tapi kita coba tadi. Nah, neraka apa aja sih Ustadz? Atau nama pintu neraka apa aja? Kita lihat dalam hadis. Oh, ketika nanti ada perkataan apa yang menyinggung tentang pintu neraka, ya pasti pakai hadhihi. Atau bahkan nerakanya pakai hadhihi gitu. Tapi cuma 7, nggak banyak. Ya. Kalau surga berapa pintunya? 8. Itu sebabnya harusnya bunda dan ayah, harusnya kebaikan yang bisa kita kumpulkan itu jauh lebih banyak daripada dosa kita. Makanan haram berapa sih? Dikit kan? Semua makanan halal kan? Halalan thayyibah. Nah, itu seharusnya bisa kita kiaskan bahwa sebenarnya menuju surga Allah itu sangat amat mudah. Peluangnya sangat amat banyak. 8 pintu. Neraka cuma 7. Harusnya lebih mudah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita mesti sabar gitu ya. Sama, belajar tentang hadhihinya neraka ya harusnya lebih mudah. 7. Kan 7. Ya. Beda 1 tapi. Iya, itu 1 ya lumayan lah. Tapi kan ya. Biasa. Jaraknya juga surga dan neraka juga jauh kan. Baik. Baik, bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di halaman 35 sekarang. Kita masuk ke latihan. Saya inginkan latihannya tidak seperti di kitab. Kalau di kitab di situ kan nomor 1 cuma hafilah kan? Hafilah. Saya minta yang mufrad ditetap mufrad, ya, hafilah mufrad, ya. Dan tambahin jadi musanna. Jadi hafilah 1, kemudian tulis di bawahnya hafilatan. Nah, berarti kalau ini contoh aja nomor 1. Berarti kalau hafilah hadhihi, hafilatan hatani. Begitu juga nomor 2.
Mukayyifun, hadza mukayyifun. Saya minta tambah lagi. Mukayyifan berarti hadzani mukayyifan. Nah, silahkan dikerjakan di sini. Ustaz, nggak cukup Ustaz? Bisa diletak di mana terserah ayah dan bunda. Paling enak memang ada kitab sendiri. Ya, gitu aja. Kayak mufradnya mudzakkar ya udah, mutsannanya saya minta mudzakkar juga. Kalau ternyata mufradnya muannats ya saya minta mutsannanya muannats juga. Udah gitu aja, cuma dua ya. Mufrad muannats, mufrad mutsanna. Tinggal disesuaikan hadza dan hatani. Hadzani dan hadhihi gitu aja. Nah, gitu. Biar sambil belajar untuk nulis ya ayah bunda nggak apa-apa. Mukayyif, Mukayyif. kalau mukayyaf dia didinginkan. Kalau mukayyif itu dia yang ngedinginin. Nah gitu. Enggak, dia AC. Kalau kompas Febri Thalajah. Azim. Thalajah. Dari kata-kata salju. Salju. Hadza mukayyif. Dikerjakan sebisanya, nanti kita akan bahas sama-sama. Tinggal hadza dan hatani aja ya. Hadza hadhihi, hadzani hatani aja.
10 menit lagi ya, Bunda Dana ya. Enam menit lagi.
3 menit lagi. Baik, 1 menit lagi, mudah-mudahan ya. Ya, baik, Bunda dan Ayah, kita bahas sama-sama ya untuk mempersingkat waktu karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan setelah kita selesai pembelajaran. Baik, kita mulai. Nomor 1, hadhihi hafilatun. Kita ubah menjadi musanna ya. Hatani hafilatani. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya? Yang kedua, nomor 2, kita baca bareng-bareng supaya yang salah bisa langsung dibenerin ya. Mukayyifun, mufrad dan mudzakkar dia. Jadi yang tepat adalah hadza mukayyifun. Kalau hafilah tadi artinya bus. Bis atau bus atau terserah ayah bunda dah nyebut apa. Terserah lah ya kan. Kalau mukayyifun dia AC. AC, air conditioner. Beda mukayyifun beda mukayyafun ya. Kalau mukayyafun dianya yang didinginin, tapi kalau mukayyifun dia yang mendinginkan. Cuma harokat. Nah, iya, ada subjek ada objek. Tiba-tiba dia jadi objek jadi subjek. Jadi hati-hati ya membaca salah nanti. Oke, selanjutnya nomor 3. Belum, nomor 2 belum ya. Yang selanjutnya adalah hadzani mukayyifani. Barakallahu fiik. Nomor 3, sa'iq. Hadza sa'iqun. Kemudian yang musannanya gimana? Hadzani sa'iqani. Barakallahu fiikum. Sa'iq itu supir. Iya. Supir ya, yang menyupir lah gitu. Dia supir ya.
beda kalau mobil dengan motor Ustaz? Said atau ada yang lain? Wallahu alam, ana baru dapatnya hanya itu sih, sa'iq. Selanjutnya nomor 4. Ya. Hadhihi khadimatun. Musananya hatani khadimatani. Khadimah pembantu rumah tangga atau pembantu boleh. Ya itu salah satu juga, salah satu makna di sini juga pembantu ya, khodam ya. Jahil sih Pak Gatot sih. Jadi mulai ada diskusi baru ya khodam. Oke, selanjutnya nomor 5. 1 2 3. Hadhihi ta'iratun. Ya, kalau yang musannanya hatani ta'iratani. Ta'irah maknanya pesawat. Tapi kalau ta'ir yang terbang beda. Kalau tairun berburung. Nah, kan beda kan? Itu doang padahal tapi punya makna. Serangga, capung terbang ta'ir. Bisa. Serangga, capung, debu itu ta'ir. Soalnya terbang dia. Tapi kalau lihat pakai ta'irah, kan masuk tadi. Udah pesawat udah. Toiron. Nah, kalau toiron burung, dia ada ya di tengahnya. Tapi kata-kata ini juga sama, dari kata-kata toro ya tiru, terbang. Tapi kalau misalkan yang burung spesifiknya toirun. Tapi kalau yang terbangnya toir ya udah mau hubar, mau turab, mau debu, mau tanah, mau capung, kupu-kupu dan yang lainnya. Tapi bukan namanya ya, kalau namanya beda lagi. Oke, selanjutnya nomor 6. Hadza matarun. Musananya hadzani matarani. Kalau mator tadi hujan yang serem. Kalau matarun, toknya yang panjang, dia artinya tempat pesawat, yaitu bandara. Bandara. Nomor 7. Hadza syurtiyun. Selanjutnya hadzani syurtiyani. Bukan syurtiyani, ya-nya di syiddah. Syurtiyani. Syiddah. Kan itu syiddah, syurtiyun. Syurtiyani. Iya. Apa arti syurtiyun? Dia adalah polisi. Kalau di Indonesia nama orang ya. Kalau dia Kalau askar tentara ya? Askar ya. Pakai ain, bukan pakai hamzah. Askariyah tuh dia militer. Jadi kayak ya tadi tentara dan penjaga atau yang lainnya. Selanjutnya hadhihi mudiratun. Musananya hatani mudiratani. Mudirah kepala sekolah tapi perempuan. Bisa jadi ini salah satu sekolah perempuan, ya kepala sekolah perempuan gitu. Selanjutnya nomor 9. 1 2 3. Hadza kursiyun. Pakai syiddah ya. Kemudian kedua, hadzani kursiyani. Kursiyani. Ra-nya ra syiddah. Ra-nya ra tafkhim. Bukan kursiyani. Karena ra-nya ra tafkhim. Sebelumnya ada dhammah. Selanjutnya nomor 10. Ya. Misalnya nih. Ya, boleh. Siyun nggak pakai tasdid ya? Ya. Berarti musananya pakai tasdid juga nggak? Musa ya enggak. Enggak ya? Kan mufradnya nggak pakai tasydid kan? Nah, musananya juga nggak pakai tasydid. Kursiyan. Nah, biasa. Andai nggak pakai tasydid, tapi ternyatanya pakai tasydid, ya pakai tasydid berarti. Sama lah kayak ini, sa'iqun, mana syiddahnya nggak ada, ya udah. Berarti ketika musanna ya udah, ikuti juga sa'iqani. Nggak ada syiddah sama sekali. Nomor 10. 1 2 3. Hadhihi sa'atun. Yang keduanya
hatani sa'atani. Nah, begitu bunda dan ayah. Barakallahu fikum. Pujilah Allah semata dan bersyukur pada Allah karena Imam Abu Hanifah mengatakan, kenapa sih Imam Abu Hanifah sepintar itu wahai Imam? Kata para muridnya, aku dapatkan ilmu bilhamdillahi wa syukur, dengan mengucap hamdalah dan bersyukur pada Allah. Hamdalah lebih kepada lisan, adapun syukur kepada badan. Ya, kalau hamdalah udah ya, terus gimana sholatnya? Gimana sama anaknya? Gimana sama pasangan? Masih bagus nggak? Kalau masih bagus istiqomah, kalau masih buruk ya kita berubah. Oke? Satu apa tuh? Saatun dia jam tangan. Afwan, jam. Dah jam secara ini. Nah, salah satu nama kiamat juga sa'ah ya. Baik. Bunda dan ayah silakan, yang sudah boleh dimasukkan. Izinkan ana mau menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran. Khususnya pembelajaran kita bahasa Arab. Baik, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, dengan izin Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al, saya dapat amanah baru untuk di pekan kedua untuk ya bisa dikatakan dapat beasiswa untuk Akademi Quran. Jadi di pekan kedua kita liburkan dulu. Itu bermakna 2 kali doang kita ketemu nih, pekan ketiga dan pekan keempat. Nah, itu artinya kita makin sempit waktu kita belajar. Harapannya Bunda dan Ayah di waktu yang libur tersebut tidak libur, dalam arti coba ulang lagi yuk beberapa halaman sebelumnya. Kita masih di halaman 35 loh. Berarti masih ada beberapa, apalagi Bunda dan Ayah yang awal-awal cuma kebet, hafal bisa gitu ya. Yang penting paham. Itu, bukan hafal ya, tapi yang penting paham. Kemudian Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tempat wallahu taala a'lam, karena ini kan dadakan. Ya, jadi dadakan ya kita di sini. Tapi dilihat dari waktu yang ada, insya Allah sepertinya kita nggak gunakan aula lagi. Yang pertama, pekan ketiga itu fiqih muamalah. Fiqih muamalah di situ. Kemudian pekan keempat ini wali santri KS. Terus tempatnya di mana Ustaz? Insya Allah kita coba di masjid. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon tidak tergiur ya. Ini godaan di antara godaan setan. Itu dicela sama ulama. Orang yang kayak lalat, belajar di sini nggak kelar, belajar di sini nggak enak, belajar di sini gitu-gitu, itu dicela sama ulama. Ya, sampai ada ulama mengatakan, ya kamu kesana kamu nggak dapatkan sebanyak apa yang Anda dapatkan. Lah antum di sini setengah, di sana setengah, terus batal ya, lebih hebat orang yang kokoh kan. Apalagi ada kaidah ulama mengatakan man tsabata nabata. Barang siapa yang kokoh pendiriannya, kokoh dia akan tumbuh sebagaimana tanaman. Nah, jadi ketika kita lihat tuh ada kajian fiqih muamalah, ada kajian yang lain. Harapannya kalau mau bekerja sama-sama enak, barangkali kita kerjasama. Dalam arti begini, Bunda dan Ayah kan ada yang ikut dua-duanya di bahasa Arab. Barangkali Bunda dan Ayah juga harus ada mengilmui tadi yang namanya fiqih muamalah. Kita bagi dua. Bunda Bunda ya fiqih muamalah, ya kita bahasa Arab. Atau enggak, saya kayaknya harus bahasa Arab dulu. Ya udah nanti gantian sama Ayah. Tapi Ayah juga semangat untuk fiqih muamalah. Pas kalau gitu. Bundanya bahasa Arab, Ayahnya fiqih muamalah. Tapi sayang kalau saya nggak ikut juga. Ya itu percayalah, Bunda dan Ayah itu di antara jebakan setan. Saya pun sama, selalu dipesankan sama Ustadz Ali. Saya dan beberapa termasuk guru kita Ustadz Doni itu sama-sama mengkaji bahasa Arab juga di hari Selasa malam. Di hari Selasa malam, Masya Allah, sirah, fikih. Coba, nggak menggiurkan apanya, itu menggiurkan banget kan. Tapi kata Ustadz Ali, yang bahasa Arab jangan tergiur. Ini diantara jebakan setan.
Ya Ustadz Ali begini ada visinya lagi, tapi Ustadz Doni dan saya misalkan ya itu juga ada visi yang lain begitu. Dan yang lain di hari Kamis juga sama. Ya ada tafsir, diskusi tafsir dan diskusi bedah buku. Teman-teman sih udah selalu dorong saya, Ustadz, antum kenapa nggak masuk bedah buku? Saya bilang saya nggak bisa, Ustadz. Kalau bedah buku saya nggak ikut. Loh, antum kan udah dengan izin Allah banyak baca kitab, harusnya antum berbagi dong. Iya. Cuma saya ada prioritas lain yaitu belajar fikih, sehingga fikih itu saya harus luangkan waktu untuk fikih sehingga saya nggak ikut diskusi bedah buku itu. Saya sudah izin dengan Ustadz Ali dan Ustadz Ali pun mengatakan itu pilihan masing-masing. Intinya demikian. Dan bunda dan ayah pun pengen mufaroqah dalam arti saya kayaknya udah nggak kuat lagi Ustadz. Ini nggak apa-apa. Saya nggak ada. Maksudnya tidak ada pemaksaan. Tapi ingat sekali lagi, bunda dan ayah sedang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada izin kalau misalkan bunda dan ayah juga pecah di tengah jalan saat ini, siapa yang menjamin bunda dan ayah juga kokoh ketika punya halaqah zikir yang baru, halaqah ilmu yang baru. Siapa tahu bunda juga nanti dan ayah ikut kajian yang lain masalah itu juga berhenti tengah jalan. Nah, kalau di sini kan seenggaknya kita ada sesama 3B kan. Kita kemudian saling diskusi, saling bercanda, itu juga saling menguatkan kan gitu. Kalau yang lain ya kita harus habituasi lagi, terus apa lagi, penyesuaian lagi gitu. Jadi itu lagi. Jadi banyak hal yang kemudian kita tinggalkan kalau misalkan kita nggak kokoh. Ya akhirnya maksudnya berhenti tengah jalan. Nah begitu ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tentang tempat, insya Allah coba kita gunakan masjid. Yang kedua, insya Allah waktu kita agak sedikit sempit, gunakan untuk murojaah. Dan yang ketiga, kokoh. Ya, kokoh. Dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui dari para ulama. Beginilah ulama mengajarkan saya. Dan saya punya kewajiban untuk menyebarkan juga kepada wali santri yang ternyata anaknya juga sempat binaan saya. Begitu kurang lebih. Ya, demikian Bunda Naya dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau bahasa Arab yang tergiur maksudnya Jangan tergiur akhir